Shalom, kekasih-kekasih Kristus, jemaat Tuhan yang setia, yang dikasihi Tuhan, yang selalu merindukan hadirat dan kebenaran Tuhan itu menguasai hidup kita semuanya. Puji syukur malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan menikmati hadiratnya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Cikal bakal dosa di dalam hidup manusia. Kita akan pelajari itu, kita akan dalami lebih dalam lagi, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, persiapkan roh kita, bebaskan jiwa kita, supaya lawatan Tuhan betul-betul maksimal bisa kita nikmati. Sebagai anak-anak Tuhan, rindukan lawatan, jamahan Tuhan, supaya hari lepas hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Betapa indahnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Betapa indahnya hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan di dalam pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Dia Allah yang senang dipuji. Dia Allah yang senang disembah. Dia yang selalu memperbarui hidup kita, menyempurnakan hari lepas hari. Sembah Dia, agungkan Dia, puji namanya. Layaklah Dia disembah, layaklah Dia dipuji. Hirala rabaya rala rabaya rabala rabala. Hirala rabala 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 rabaya. Hirala rabaya rabala rabala. Shikirala rabaya rabala. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Yes, Lord. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur
ibarat Engkau membuang dosaku. Benar Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengampuni kami. Terima kasih Yesus. Kau bersihkan kami dari dosa. Kau tebus kami dengan darah yang mahal. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Kiralara pasya, kiralara para, kiralara pasya, kiralara para. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Jesus. Dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, Kami hampiri Engkau Tuhan. dengan segenap jiwa, Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. dengan kekuatanku, Hati, jiwa, dan roh kami menyembah Engkau. Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya.
Inilah hormat kami kepadamu ya Tuhan. Inilah kekaguman kami kepada Engkau, Allah Sang Penebus kami umat-Mu. Inilah ikrar kami kepada Engkau bahwa kami akan selalu mengingat, menghormati karya-karya-Mu yang indah. Sehingga kami yang harusnya dihancurkan, dibinasakan karena dosa yang mendatangkan maut itu. Tapi oleh karena anugerah dan rahmat-Mu di dalam Tuhan Yesus, oleh karena kesabaran Tuhan dan kemurahan-Nya, maka kami diampuni dosa-dosa kami. Kami dihapuskan pelanggaran-pelanggaran kami. Selama kami bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka keselamatan itu masih berlaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah kami. Terima kasih untuk urapan-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah, berkata-katalah kepada kami pribadi lepas pribadi. Sekalipun hamba-Mu yang menyampaikan materi ini, tapi biarlah secara pribadi lepas pribadi dimanapun anak-anak-Mu mendengarkan, melihat program ini, Engkau akan berbicara pribadi lepas pribadi. Engkau akan melawat satu persatu anak-anak-Mu. Sementara kami merenungkan firman Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, itu bekerja dalam hidup setiap kami semuanya. Roh Kudus, terima kasih. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti apa yang Kau taruh dalam hidupku, firman ini sangat memberkati aku. Sangat memulihkan aku. Dan aku akan impartasikan kepada umat-Mu, kepada kami semuanya. Supaya kami mendapatkan kelegaan, pembebasan, pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada program Bible Study CK7 malam hari ini. Setelah kita belajar tentang keberadaan manusia di Taman Eden, lalu Allah menaruh dua pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemarin malam kita pelajari. Hari ini kita akan melihat, kita akan merenungkan bagaimana akhirnya manusia pertama, ciptaan agung Allah itu, yaitu Adam dan Hawa itu, melakukan pelanggaran. Akhirnya dosa itu menguasai manusia. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Nah, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara persiapkan dan baca di Alkitab saudara. Tambahkan rema-rema apa yang Tuhan berikan. Demikian firman Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat saudara. Kalau saudara ingat ketika saya menyampaikan tentang Allah menciptakan pohon dan tumbuh-tumbuhan di dalam kerajaan Allah, di dalam Taman Eden, Tuhan bilang begini, makan semuanya. Makan semuanya. Buahnya kamu nikmati. Tapi diputar balik oleh iblis, oleh si ular itu dengan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dari sini saja, kalau Adam dan Hawa ingat akan firman Allah, maka dia tidak akan kompromi dengan iblis. Dia tidak akan berdebat dengan iblis. Dia akan bilang, bukan. Allah memerintahkan semua buah di pohon ini boleh dimakan kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Iblis kerjaannya memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Iblis kerjaannya merusak firman Allah. Yang harus kita sadari, saudara. Yang kedua, ayat kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, sampai di titik ini, Hawa, saudara, perempuan itu bilang, ya, boleh kok dimakan, tapi yang ini jangan. Nah, sebenarnya begini, saudara. Ketika Hawa tidak meladeni diskusinya dengan iblis, sebenarnya sampai di situ mereka selesai, tidak akan berbuat dosa. Tapi sayang, perempuan ini berdiskusi, berdialog dengan ular. Kebenaran yang kita dapat dari Tuhan itu dimaksudkan pertama kali untuk kita percayai, untuk kita pertahankan, untuk kita simpan. Saya senang dengan kalimat kalau di Alkitab kan, kalungkanlah itu dalam lehermu. Itu lambang bahwa kebenaran firman ini tidak bisa terlepas dari hidup kita. Kebenaran firman ini bukan untuk didebatkan, tidak untuk dikompromikan. Ini untuk ditaati, dilakukan. Sayang, perempuan itu meladeni diskusi dengan iblis. Saya mau katakan begini, saudara. Kita itu kalah senior dengan iblis. Manusia itu kalah senior dengan iblis. Dia rajanya penipu. Dia tukang debat. Dia tukang memutarbalikkan fakta. Oleh sebab itu harusnya Hawa sudah nggak usah ngomong sama iblis. Pokoknya no. Aku hanya mau taat perintah Tuhan. Tapi perempuan ini menjawab seperti itu tadi, saudara. Boleh kok dimakan. Cuman yang ini nggak boleh. Nah, dari situlah iblis menanamkan ketidakbenaran dalam diri manusia yang akan berdosa ini, yaitu perempuan itu. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa ada dialog, ada perdebatan, ada diskusi antara ular dengan perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan ngomong kamu akan mati. Sementara iblis bilang kamu tidak akan mati. Di sini saja sudah tidak nyambung. Harusnya Hawa sadar. Harusnya perempuan itu sadar bahwa iblis sudah nggak benar. Iblis sudah nggak benar. Harusnya segera diputus diskusi itu. Harusnya sudah diselesaikan masalah itu. Tapi sayang, iblis kalau menanamkan rayuannya, menanamkan jeratannya,
manusia kalau tidak kuat dan tidak sadar akan masuk di dalam jebakan iblis itu. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh, kalimat ini, ayat ini menawarkan sebuah kedudukan. Kalau engkau makan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik ini, kamu akan seperti Allah. Jadi, pemutarbalikan fakta dari iblis kepada perempuan ini menawarkan sebuah kedudukan. Kamu akan menjadi Allah karena kamu akan seperti Allah. Ini sebuah tawaran yang menggairahkan bagi manusia, saudara. Ini tawaran yang menggoda manusia. Kalau dia sudah seperti Allah, atau bahkan dia sudah menjadi Allah, maka dia tidak butuh Allah. Disinilah pangkal dari diskusi antara perempuan dan iblis itu. Kalau kamu sudah seperti Allah, kamu sudah menjadi Allah, kamu sudah tidak perlu Allah lagi. Jadi kamu bebas, kamu berkuasa, kamu sederajat dengan Allah. Kamu bisa selevel dengan Tuhan. Bujuk rayu iblis itu kadang membuat manusia tidak bisa berpikir panjang. Wong ciptaan kok mau menyamai yang mencipta? Itu udah gak masuk akal, saudara. Tapi iblis dengan caranya, dengan kemahirannya merubah kata-kata firman. Bisa iblis itu mampu membuat perempuan itu takluk, tergiur, tergoda. Karena dia akan seperti Allah. Dia akan seperti Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dimakanlah buah itu. Dimakanlah buah itu. Ayat berikutnya berkata gini. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, setelah dicekoki dengan pengetahuan dari iblis tadi, maka melihat bahwa itu baik untuk dimakan. Padahal kan gak boleh. Baik untuk dimakan dan sedap dilihat. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini dosa dari iblis ditawarkan kepada perempuan. Perempuan mengambil tawaran iblis, ditawarkan kepada suaminya. Dan cilakanya, suaminya Adam itu dengerin apa kata istrinya, memakan pula. Sehingga dosa beranak pinak, dosa melebar, dosa memperluas wilayahnya. Sejak saat itu, manusia jatuh dalam dosa. Ayat 7 menandaskan ini, saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari ini, saudara? Si ular ini ya merusak ciptaan Allah, menyerang manusia ciptaan Allah karena mereka berharap mereka punya pengikut, iblis punya pengikut. Kalau saya mau katakan begini, iblis itu pengen merusak Allah tidak mampu, maka dia merusak ciptaannya. Iblis pengen menghancurkan Allah tidak sanggup. Iblis ingin mendistorsi Allah, dia tidak sanggup. Maka yang bisa dihancurkan, bisa dimusnahkan, bisa diajak kompromi hanya manusia. Itulah sebabnya ular ya
Itu manifestasi dari iblis, dipakai oleh iblis sebagai sarana untuk menggoda Hawa. Sehingga dia makan buah terlarang itu. Ya. Allah meng-create yang terbaik, menciptakan yang terbaik, iblis menghancurkannya. Ingat pelajaran kemarin, kita belajar tentang free will. Ya. Allah sedih loh saudara. Allah itu sangat sedih. Sudah aku perlengkapi engkau, aku sediakan sarana dan prasarana. Kebutuhanmu aku cukupi, apa yang kamu butuhkan aku sediakan. Tapi satu ujian ini saja kamu tidak taat. Sehingga apa? Apa yang sudah aku ciptakan akhirnya apa? Rusak semuanya. Dosa merusak karya Allah. Dari yang baik, dari yang sungguh amat baik, menjadi hancur. Menjadi tidak baik. Menjadi hal yang memuakkan Tuhan, menjijikkan Tuhan. Karena dosa manusia itu menjijikkan Tuhan. Iblis menanamkan keraguan-raguan. Masa sih kalau aku makan itu bisa seperti Allah? Masa sih kalau aku makan buah itu aku akan hidup kekal? Masa sih aku akan sama seperti Allah? Keraguan-raguan ini ditanamkan. Keraguan-raguan ini ditanamkan kepada manusia. Dan ketika manusia ragu, lalu iblis masuk, cakarnya menyengkera manusia, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa? Free will yang harusnya dipakai untuk taat kepada Allah. Tapi sayang, oleh Adam dan Hawa dipakai untuk melayani iblis. Melayani sang perusak itu. Nah Allah tidak bisa tinggal diam saudara. Atas dosa ini Tuhan harus menjatuhkan keputusannya. Iblis dikutuk Tuhan. Iblis dikutuk Tuhan. Kamu akan melata, kamu akan berjalan dengan perutmu, dengan badanmu, dengan tubuhmu ini. Ya. Itu bentuk kutukan Allah kepada iblis. Kepada ular itu. Kepada manusia Allah menjatuhkan konsekuensi dosa. Apa saudara? Yang pertama, dia harus keluar dari Taman Eden. Taman yang diciptakan Allah untuk keindahan yang kekal itu akhirnya menjadi rusak, tercemar sehingga manusia harus keluar. Dan yang kedua, manusia sekarang melihat bahwa dosa nempel di dalam dirinya dan dosa nempel di dalam manusia yang lain. Terbuka matanya. Mengetahui tadi kan pohon pengetahuan kan. Akhirnya dia terbuka, tahu, aku telanjang, hai kamu telanjang. Padahal dulu ya Adam dan Hawa dalam keadaan apapun, entah telanjang sekalipun, dia tidak pernah ada rasa malu, tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa risih. Karena kekudusan itu melingkupi hidup mereka. Tapi sayang, ketika dosa masuk, mereka tahu. Mereka tahu. Nah, pelajaran yang kemarin saya sebutkan, iblis itu makhluk yang immortal, tidak bisa hancur, tidak bisa mati, karena dia roh. Maka dia kekal. Kalau dia hidupnya benar, pelayanannya benar, maka dia akan menjadi makhluk yang kekal, hidup kekal bersama dengan Allah. Tapi kalau jatuh dalam dosa, dia akan menjadi setan atau iblis. Kekal pula. Nah manusia, itu manusia sifatnya mortal, bukan immortal, tapi mortal. Bisa mati. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai dia tetap ada di Taman Eden, dalam kondisi yang berdosa, maka Eden ciptaan Allah itu akan penuh dengan dosa. Makanya harus diusir. Diusir. Ini kejatuhan manusia. Terlepas dari kasih Allah, terlepas dari jangkauan Allah, karena keadilan Allah harus ditegakkan. Yang berdosa, yang bersalah harus keluar dari hadirat Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, saudara, sekali Allah menciptakan ciptaannya tidak dimaksudkan untuk dihancurkan, apalagi manusia. Manusia berbuat salah, dicari Tuhan.
diampuni Tuhan. Manusia dicari Tuhan kembali. Di ayat yang ke-8, ayat 8 ya. Ayat 8 bilang begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan setelah mereka berdosa ini. Mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Lalu ayat 9, nah ini saudara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saya percaya Allah tahu Adam di mana. Saya percaya Allah tahu Hawa di mana. Tapi frasa atau kalimat yang menyatakan di manakah engkau, itu artinya Tuhan sedang bertanya, hei Adam, hei Hawa, posisimu di mana sekarang? Posisimu di mana? Kamu tahu kan sekarang, kalau kamu berdosa, posisimu ada bersama dengan iblis. Dulu waktu kamu belum berbuat dosa, kamu tahu posisimu ada bersama dengan aku, kata Tuhan. Jadi kata di manakah kamu artinya, hei Adam dan Hawa, sekarang posisimu di mana? Nggak bisa jawab saudara. Nggak bisa jawab. Kenapa? Sekarang dia tahu. Karena makan pohon pengetahuan tadi dia kan tahu sekarang. Kalau saya panjangin, kan kita nggak boleh nambah ayat ya. Tapi kalau imajinasi rohani saya, Adam akan bilang, ya Tuhan, sekarang posisiku di dalam jeratan setan atau ular itu. Allah sedang menegaskan bahwa kamu tahu sekarang, engkau ada di dalam kendali iblis. Engkau ada di dalam jeratan iblis. Sehingga engkau menutupi kemaluanmu dengan ranting-ranting pohon. Tapi Tuhan melepaskan itu semuanya. Tidak dengan ranting pohon. Ya. Engkau akan aku buatkan pakaian dari kulit binatang. Nah nanti saudara, nanti ya. Peristiwa ini nanti akan menunjuk kepada keselamatan. Lewat apa? Lewat darah yang dicurahkan. Bukan lewat tumbuh-tumbuhan. Bukan lewat makhluk hidup tumbuh-tumbuhan. Tetapi lewat darah yang dicurahkan. Dari sini sebuah pengertian bahwa nanti suatu saat ketika manusia harus mendapatkan penebusan dari Allah lewat Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka bukan lewat tumbuh-tumbuhan, bukan lewat makhluk hidup yang lain, tapi lewat darah, yaitu Yesus Kristus. Inilah bentuk karya keselamatan Allah. Manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan, terputus benang merah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu sekarang dia tahu posisinya di mana, posisi yang harus dimurkai, posisi yang harus dihukum, posisi yang harus dihukum mati. Karena kesalahannya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Allah memberikan tawaran keselamatan. Nah, saya mencatat suatu hal yang indah dan luar biasa ketika manusia berjatuh dalam dosa saudara. Di dalam catatan saya katakan ini, ketika Adam dan Hawa berdosa, kematian moral dan rohani langsung terjadi. Kematian moral dan rohani langsung terjadi. Putus hubungan dengan Allah. Diusir dari Taman Eden. Hadirat Allah. Diusir dari hadirat Allah. Itu kematian moral dan rohani. Tetapi kematian jasmaninya belum terjadi saudara. Belum terjadi. Nanti dibuktikan lewat apa? Kejadian 5 ayat 5. Kejadian 5 ayat 5 itu menyatakan bahwa Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. Jadi sekali lagi, ketika buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jatuh dimakan, bukan jasmaninya yang mati. Tapi moral, etika, dan rohaninya mati. Tubuhnya belum. Banyak manusia masih hidup saudara. Tubuhnya masih hidup.
Tapi banyak di antara mereka yang rohaninya sudah mati. Karena hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa, menikmati dosa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menawarkan jalan keselamatan. Ya. Allah berfirman, ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga dia berikan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Artinya baik roh, jiwa dan tubuhnya tidak binasa kalau kita percaya kepada Yesus. Ya. Terbukti Adam masih hidup secara jasmani, tapi rohani dan moral ditanya sudah mati. Hari ini saudara, pelajaran buat kita semuanya. Ketika dosa sudah menguasai manusia, dosa sudah menguasai kita, kita hidup dalam dosa, masih ada kesempatan untuk kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Kalau saudara sadar berbuat dosa, dosa apapun, semerah kirmizi, semerah apapun juga, sepekat apapun dosa dalam hidupmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkannya. Jangan terus tinggal di dalam dosa. Jangan nikmati dosa itu, saudara. Ada tawaran Tuhan supaya kita menerima keselamatan yang kekal itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau ada yang belum beres hidupmu dari dosa-dosa itu, datanglah kepada Tuhan. Ini ancamannya kematian kekal, saudara. Kalau tidak beres, kalau hidup kita tidak beres, ini ancamannya kematian kekal. Nggak main-main. Iblis nggak main-main untuk menjerumuskan manusia. Iblis nggak main-main untuk menjerat manusia, membinasakan. Ingat, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini nggak main-main. Kabar baiknya, Tuhan juga tidak main-main menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Aku datang, kata Tuhan, memberikan hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu kalau Tuhan ingatkan akan dosa dan peran kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami masih hidup di dalam pelanggaran dan kesalahan kami sadar itu jauh dari Tuhan. Kami sadar itu kami terlempar dari hadirat Tuhan. Malam hari ini kami tahu sekarang, iblis gak main-main ingin menghancurkan hidup kami. Iblis gak iseng untuk mencelakakan kami. Iblis punya rencana untuk setiap manusia berbuat dosa dan binasa. Tapi puji Tuhan, kami punya Tuhan yang penuh kasih dan setia. Datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan pelanggaran, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang malam hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Mungkin ini teguran yang keras. Mungkin ini nasihat yang sungguh tidak enak. Tapi ini baik buat kami. Ini hal yang terbaik dari Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kami sadar sekarang, kami akan mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tidak tawar-tawaran bersama dengan iblis, tidak diskusi dengan iblis. Kami tidak mau berkompromi dengan iblis. Kami mau ikuti apa kata Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka semuanya. Mereka yang sedang bergumul atas permasalahan. Mereka yang sedang berkelahi dengan masalah mereka. Supaya mereka mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Lawat Tuhan. Beri kekuatan.
Biarlah pengharapan sauh yang kuat itu tetap ada dalam hidup anak-anak-Mu. Apapun masalah mereka, apapun problem hidup mereka, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Kalau ada hal-hal yang sulit dipecahkan, ada masalah yang sulit diselesaikan, setiap masalah bersama dengan Yesus, kita sanggup untuk menyelesaikannya. Di Allah yang luar biasa, gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami mau datang kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi, kesehatan, keluarga. Kalau ada anak-anak-Mu yang punya kerinduan sesuatu yang didoakan sudah sekian lama, belum dijawab Tuhan, mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan jawaban-jawaban atas mereka, supaya mereka mendapatkan jalan keluar. Kalau mereka membutuhkan keturunan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan buka kandungan anak-anak-Mu, supaya mereka mendapatkan buah cinta, mereka mendapatkan milik pusaka dari Tuhan itu. Kalau mereka kesulitan dalam keuangan, Tuhan buka jalan. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri program ini. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau engkau melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, hidup benar dan takut akan Tuhan, sadar akan pertolongan Tuhan. Kalau engkau lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kehidupan dan rumah tangga keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang diberkati? Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.